Ini gendang, ini piano, ini gitar, ini biola, ini trompet. Ini namanya alat musik. Kalau ada yang bilang ini alat syair, kayaknya harus balik ke SD lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Seluruh kaum muslimin dimanapun berada yang kebetulan nonton video ini, saya doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Sebenarnya orang-orang Wahabi ini kumpulan apa sih? Kumpulan orang-orang yang berakal atau gimana? Kalau saya katakan orang-orang Wahabi ini orang-orang yang idiot, gendeng, bin goblok, bin dungu, mungkin terlalu kasar. Ya, mungkin mereka itu kumpulan orang-orang yang tidak mengerti saja, begitulah halusnya. Kenapa? Karena saya mengomentari beberapa kali saya membuat konten. Ini masih salah sangka mereka. Mereka masih saja gagal paham. Disangka saya membela Ustadz Adi Hidayat dengan membenarkan bahwa asy'ara itu artinya adalah para pemusik. Coba silakan Anda potong menit keberapa saya membela Ustadz Adi Hidayat, membenarkan pendapat Adi Hidayat. Saya di situ menjelaskan kenapa Ustadz Mufli ini hanya memburu Ustadz Adi Hidayat yang menyatakan asy'ara artinya adalah para pemusik. Sementara Pak Mufli S ini diam, tidak komentar apa-apa ketika ustadznya sendiri, ketika golongannya sendiri mengatakan hal yang serupa. Contohnya Haris Abu Naufal, Mas Bro. Haris Abu Naufal mengatakan, mengklaim bahwa Imam Syafi'i mengharamkan musik. Apa ibaratnya yang dibawa? Innal ghina'a lahun wa makruhun yushabbihul batila wa man istaksara minhu fahuwa fasikun taruddu. Pak Haris membaca taruddu kan? Yang benar turaddu syahadatuhu. Ya, yang lazimnya tidak boleh akan ada musik di semua acara. Karena itu haram dalam mazhab Syafi'iyah. Iya, saya sebutkan di sini, disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Adabul Qudha. Amma Syafi'i, adapun Imam Syafi'i beliau berkata dalam kitab beliau Adabul Qudha. Ini salah satu kitab Al-Imam Asy-Syafi'i. Innal ghina'a lahun wa makruhun yushabbihul batil wa man istakthara minhu fahuwa fasiqun taruddu syahadatuhu. Qala wa sara ashabu al-arifuna bimadhhabihi bitahrimihi wa anqaru ala man nusiba ilaihi hilluhu qal qadi Abi Thaib At-Tabari wa Syekh Abu Ishaq wa Ibnu Dabbagh wa Ibnu Sabbagh. Nah, itu jelas kan? Ustadz Haris Abu Naufal menjelaskan bahwa Imam Syafi'i mengharamkan musik, tapi ibarat yang dibaca apa, Pak? Pak Mufli S, dengarkan itu. Innal ghina'a, sesungguhnya nyanyian, lahun wa makruhun, itu sia-sia dan makruh hukumnya. Yushabbihul batila, menyerupai kebatilan. Wa man istaksaro, barang siapa yang memperbanyak minhu bernyanyi itu, bagaimana? Fahuwa fasikun, orang itu fasik. Taruddu syahadatuhu, turaddu syahadatuhu, ditolak kesaksiannya jika orang itu banyak bernyanyi. Nah, al-ghina, apakah ini disebut musik? Kenapa Ustadz Haris Abu Naufal mengatakan Imam Syafi'i mengharamkan musik, tapi yang dibaca ibaratnya adalah al-ghina? Ini loh maksud saya, benar apa enggak ini? Kalau bahasa Ustadz Muflih terhadap Ustadz Adi Hidayat mengatakan, adakah ulama yang mendahului Anda menyebutkan asy'ara ini adalah pemusik? Mungkin pertanyaannya bisa dibalik juga. Adakah ulama yang menjelaskan bahwa al-ghina ini adalah pemusik? Coba ini juga dijelaskan. Padahal kalau penjelasan ulama-ulama Wahabi sendiri, ini adalah nyanyian itu apa? Ghina itu apa? Ghina itu bisa terdiri dari syair atau lainnya syair. Sesuatu suara yang digoyang-goyangkan, ini namanya adalah nyanyian. Ada cengkoknya itu. Jadi nyanyian ini bisa dari syair liriknya itu, bisa dari selain syair. Dan orang yang menyampaikan ini disebut siapa? Penyanyi.
Jelas ada keterkaitan antara syair dengan al-ghina ini. Karena syair itu adalah sesuatu yang ada qafiyahnya, ada wazan-wazannya, sebagaimana yang kita kenal di dalam pelajaran ilmu arud itu ada bahar tawil, ada bahar rojas, ada bahar basit. Jadi ya, ada contoh apa lagi? Bahar wafir, ada beberapa bahar di situ. Apakah benar sekarang nyanyian ini disebut musik oleh Pak Haris karena mengharamkan musik dengan menggunakan ibarat nyanyian? Saya tahu kalau bahasanya seperti Pak Mufli di depan, ini gendang. Dan ini adalah piano ya, ini piano. Terus ini adalah gitar. Gitar. Ini juga gitar ya. Ini adalah seruling, terbuat dari bambu, seruling bambu, seruling yang ditiup itu, caranya memainkan ditiup. Ini adalah biola, itu digesek pakai yang panjang-panjang. Kalau ini adalah kecapi. Dan alat-alat ini semuanya disebut alat musik, bukan alat syair, bukan alat nyanyi. Tentunya seperti itu kan. Kalau ada orang yang menyebut ini adalah alat syair, tentunya kembali ke pelajaran SD lagi, kata Ustadz Mufli itu. Demikian juga Pak Mufli, jika ada orang yang menyatakan bahwa ini adalah alat nyanyi, tentunya dia harus kembali lagi ke TK malah. Oke Pak Mufli Safitra, saya akan mendukung Anda. Jika memang niat Anda itu ingin meluruskan kebatilan, okelah sekarang Adi Hidayat itu salah. Wah itu salah karena menyatakan bahwa asy'ara adalah para pemusik dan Nabi punya pemusik. Salah itulah, oke kita katakan salah misalnya itu. Tapi jangan hanya Ustadz Adi Hidayat kalau memang niat Anda itu ingin meluruskan. Teman-teman Anda yang mengatakan seperti ini juga diluruskan Pak. Suruh kembali ke TK lagi. Bukan hanya ini ya. Kalau memang Anda ingin meluruskan kesalahan ustadz-ustadz, bukan hanya ustadz dari selain kelompok Anda, termasuk ustadz di kelompok Anda yang sering berdusta. Sebagaimana Ustadz Zainal Abidin, dia berdusta atas nama Ibnu Hajar al-Asqalani, dia berdusta atas nama Imam An-Nawawi. Juga Ustadz Abu Haidar As-Sundawi, silakan dicek. Dia berdusta atas nama Imam Syafi'i. Katanya Imam Syafi'i itu mengingkari orang yang membaca Al-Quran di kuburan. Dan banyak lagi ustadz-ustadz Anda yang sering berdusta. Banyak yang sering berdusta. Termasuk Ustadz Khalid Basalamah yang sudah jelas-jelas salah melanggar syariat, melanggar Al-Quran, melanggar nas hadis, melanggar ijma ulama. Silakan dengarkan saja ceramah-ceramahnya Anda itu. Itu yang perlu Anda luruskan. Karena ini persoalannya sudah masalah hukum Pak. Gitu ya, saya dukung Anda. Dan untuk orang-orang Wahabi yang komen gak karuan itu, yang hampir gak punya otak, silahkan cek kembali video-video saya di mana pernyataan saya yang mendukung Ustadz Adi Hidayat, yang membenarkan pernyataan Ustadz Adi Hidayat. Otak itu yang di kepala itu ya digunakan, jangan diletakkan di dengkul.